Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak ibu semuanya, khususnya kelas 8 sekolah menengah pertama. Hari ini kita bertemu lagi dengan materi pendidikan agama Islam, yaitu tentang materi kejujuran dan menegakkan keadilan, jujur dan adil. Ya, di sini ada pengertian jujur dan adil, ada keuntungan dari berperilaku jujur dan adil. Lalu ada akibat tidak berlaku, tidak jujur dan tidak adil ya. Kejujuran dan keadilan. Kejujuran dan keadilan merupakan dua sifat mulia yang harus dimiliki setiap mukmin atau orang yang beriman. Keduanya harus ditanamkan dan dibiasakan sejak usia dini, sejak kecil ya. Sama dengan membaca Al-Quran, sama dengan sholat 5 waktu, kejujuran dan keadilan juga harus kita terapkan sejak usia dini. Di mana di rumah, di sekolah, dan dimanapun harus terbiasa berperilaku jujur dan adil. Bila kalian mengaku sebagai generasi muda muslim yang akan menjadi pemimpin pada masa yang akan datang, bangsa Indonesia membutuhkan pemimpin yang jujur dan adil. Oleh karena itu kalian harus memegang teguh kedua perilaku mulia tersebut. Jujur. Setiap orang mendambakan keluarga harmonis dan penuh ketenangan. Kehidupan keluarga akan harmonis jika masing-masing anggota keluarga saling menghargai dan berperilaku jujur. Kejujuran dalam keluarga merupakan fondasi awal bagi kelangsungan kehidupan di masyarakat. Masing-masing anggota keluarga berperilaku jujur satu sama lain. Dalam arti berkata apa adanya dan sesuai dengan kenyataan. Orang tua berkata jujur kepada anak-anaknya, demikian pula anak berkata jujur kepada kedua orang tua. Bisa kita bayangkan apa yang terjadi jika masing-masing anggota keluarga tidak jujur, ya. Tentu akan terjadi pertengkaran dan perselisihan. Benih permusuhan akan muncul dari perilaku tidak jujur. Anggota keluarga, baik itu ayah, ibu, adik maupun kakak memiliki hak dan tanggung jawab masing-masing. Mereka butuh kerjasama dan kekompakan dari masing-masing anggota keluarga. Kita harus kompak ya sama anggota keluarga. Kerjasama dan kekompakan ini dapat terwujud jika masing-masing berperilaku jujur. Sebagai anak yang soleh, tentu kita atau kalian menginginkan kehidupan keluarga yang harmonis. Karena itu, biasakanlah berperilaku jujur mulai dari rumah, berperilaku jujur di sekolah, sama pentingnya dengan berperilaku jujur di rumah. Seorang peserta didik hendaknya jujur kepada bapak ibu guru, karyawan dan teman di sekolah. Kejujuran peserta didik pada saat mengerjakan ulangan akan sangat membantu bapak ibu guru dalam mengevaluasi hasil pembelajaran. Berperilaku jujur kepada teman di sekolah, maka akan terjalin hubungan yang harmonis. Semua anggota masyarakat akan hidup rukun dan damai jika masing-masing menjunjung tinggi kejujuran. Lalu sebaliknya, ketidakjujuran akan berakibat konflik antar anggota, ya. Konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat merupakan bencana sosial yang menakutkan. Karena hal ini bisa meluas menjadi tawuran antar warga. Sungguh semua ini tidak kita kehendaki ya. Kita tidak sangat kehendaki. Kejujuran harus diutamakan dalam setiap pergaulan, baik di rumah, sekolah maupun masyarakat. Kerugian akibat ketidakjujuran akan dirasakan oleh diri sendiri dan orang lain. Orang yang tidak jujur akan sulit mendapat kepercayaan dari orang lain. Sementara orang lain yang pernah dibohongi akan merasa kecewa dan sakit hati. Kepercayaan tidak bisa dibeli dengan uang. Kepercayaan akan muncul jika seseorang berkata jujur. Sebagai contoh, seorang yang jujur biasanya akan dipilih menjadi bendahara. Tugas bendahara apa sih? Sungguh sangat berat ya, karena harus mencatat dan membukukan keuangan dengan benar dan jujur. Setiap tugas dan kewajiban yang dilaksanakan dengan sebaik-baiknya pasti akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa pahala.
Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang bendahara Muslim yang melaksanakan tugasnya dengan jujur dan membayar sedekah kepada orang yang diperintahkan oleh majikannya dengan sempurna, dengan segera dan dengan pelayanan yang baik, maka ia mendapat pahala yang sama seperti orang yang bersedekah. Ya, sumber kitab hadis Sahih Muslim. Adil, apa itu adil? Adil berarti memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, ya. Meletakkan segala urusan pada tempatnya. Orang yang adil adalah orang yang memihak kepada kebenaran, bukan berpihak karena pertemanan, persamaan suku maupun bangsa. Ajaran Islam sangat menjunjung tinggi azas keadilan. Hal ini kita pahami karena Islam membawa rahmat bagi alam, ya, rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, setiap muslim wajib menegakkan keadilan dalam posisi apapun, apalagi seorang muslim yang menjadi polisi, jaksa, hakim, atau aparat hukum lainnya, harus menegakkan keadilan tanpa memandang suku, agama, status sosial, pangkat, maupun jabatan. Islam sebagai rahmatan lil alamin akan terwujud apabila setiap muslim menegakkan keadilan. Dalam sebuah hadis riwayat Nasai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguhnya orang-orang yang berlaku adil akan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Di sisi sebelah kanan Ar-Rahman, yaitu orang-orang yang adil dalam menghukumi mereka. Adil, ya. Adil di sini adalah, ya. Ini menjadi bukti bahwa Islam menjunjung tinggi keadilan. Rasa benci kepada seorang atau suatu golongan menjadi pintu masuk setan untuk menjerumuskan manusia ke dalam lubang kehancuran. Bisa dibayangkan betapa sulitnya ketika harus berbuat adil kepada orang atau golongan yang kita benci. Meskipun sulit karena ini perintah agama, maka harus dilakukan. Adil bukan berarti harus sama rata. Misalnya ada orang tua memiliki 3 orang anak, masing-masing masih duduk, ya. Misalnya yang satu SD, yang satu SMP, yang satu SMA atau perguruan tinggi. Orang tua yang adil akan memberikan uang saku dengan jumlah berbeda, ya. Karena sesuai kebutuhan. Yang SD misalnya Rp5.000, yang SMP Rp10.000 misalnya. Yang SMA atau yang kuliah misalnya Rp20.000. Karena semakin tinggi sekolah kalian, semakin besar kebutuhannya, ya, untuk transport dan lain sebagainya. Justru tidak adil jika orang tua tersebut memberikan uang saku dengan jumlah yang sama. Jadi harus berbeda, ya, sesuai kebutuhan. Yang ketiga, dalil nakli tentang perilaku jujur dan adil, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'dilu i'lamu huwa aqrabu littaqwa. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala 'alallahi wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun, ya. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, ya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaklah menjadi saksi dengan adil, ya. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kita kerjakan. Quran surat Al-Maidah, surat kelima dalam Al-Quran, ayat 8. Ayat di atas menerangkan bahwa menegakkan keadilan harus dengan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kepentingan pribadi atau duniawi. Kepentingan pribadi atau duniawi harus dikesampingkan dalam menegakkan keadilan. Bahkan jika kita beraksi untuk kepentingan kerabat dekat, maka kita pun harus bersaksi, ya, bersaksi dengan mengatakan yang sebenarnya. Qulil haqqa walau kana murran. Katakan itu meskipun pahit, ya. Katakan yang sebenarnya. Meskipun kesaksian itu merugikannya. Demikian juga jika kita bersaksi untuk musuh, maka kita pun harus bersaksi dengan mengatakan yang sebenarnya, meskipun menguntungkannya, ya. Bagaimana jika kebenaran itu datang dari orang kafir? Kita harus tetap berlaku adil dan menerima kebenaran meskipun muncul dari orang kafir, bahkan jika kita menolak kebenaran dari yang kafir, dikategorikan sebagai kezaliman. Jadi,
keadilan itu berlaku untuk semua, baik kawan maupun lawan. Kalau kebenaran yang datangnya dari orang kafir saja, kita harus tetap menerimanya. Maka kebenaran yang datangnya dari sama muslim sudah jelas harus kita terima. Ya, maka kebenaran yang datangnya dari sama muslim harus kita terima. Oleh karena itu, menjadi sangat aneh kalau di antara sama muslim saja saling bertikai, saling bertengkar, hanya karena masing-masing merasa bahwa pendapatnya paling benar. Berlaku adil dalam ayat di atas bermakna kita harus berusaha untuk adil dan menegakkan keadilan. Jadi setiap usaha untuk menegakkan keadilan dan berperilaku menegakkan keadilan akan mendekatkan kepada ketakwaan. Semakin sempurna keadilan, maka semakin sempurna ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kalian bersikap jujur karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, sedangkan kebaikan akan membawa kepada surga." Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini jelas menegaskan bahwa kejujuran akan membimbing kita kepada kebaikan dan kebaikan akan membawa kita selaku pelakunya menuju ke dalam surga. Seorang yang jujur akan hidup dengan tenang. Ia menjalani kehidupan dengan penuh optimis dan semangat. Berbeda dengan seseorang yang selalu berkata dusta, tentu akan diselimuti rasa bersalah, gelisah ya. Dusta yang pernah dilakukan akan ditutupi dengan dusta-dusta yang lain. Orang yang jujur juga akan mendapat kepercayaan dari orang lain. Kepercayaan tidak bisa dibeli dengan uang. Kepercayaan muncul karena seorang memang layak mendapatkannya. Jadilah al-amin, orang yang dapat dipercaya. Abu Ubaidah bin Jarrah, sahabat Nabi, sangat jujur ya. Ketika orang-orang Najran datang ke Rasulullah, berkata, "Ya Rasul, utuslah kepada kami seorang yang jujur dan dipercaya." Lalu Rasul bersabda, "Sungguh aku akan mengutus kepada kalian seorang yang sangat jujur dan dapat dipercaya." Para sahabat merasa penasaran dan akhirnya menunggu-nunggu orang yang dimaksud oleh Rasul itu. Ternyata Rasulullah mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah ya. Sumber kitab Sahih Bukhari. Kejujuran dan keadilan merupakan dua perilaku terpuji yang harus kita miliki, selaku seorang muslim. Rakyat jelata merindukan pemimpin yang adil, yang jujur ya. Seorang tersangka merindukan keadilan, seorang hakim, seorang jaksa ya, seorang penentu hukum. Seorang atlet menginginkan wasit yang adil dalam pertandingan. Demikianlah keadilan sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Bahkan doa seorang pemimpin yang adil akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara menerapkan perilaku jujur dan adil? Anak soleh, tahukah kalian bagaimana caranya menerapkan perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari? Caranya adalah dengan melatih diri secara terus-menerus ya. Karena kedua perilaku terpuji tersebut kita harus latih ya. Ini bersifat mulia karena akan melekat pada diri kita. Kapan seorang bisa mulai berlaku atau berlatih jujur dan adil? Jawabannya adalah mulai sekarang, apalagi sejak kecil. Jangan menunda-nunda lagi. Mulai dari diri sendiri dan mulai dari sekarang untuk berperilaku jujur dan adil. Perilaku jujur dan adil ini harus dilatih dan dibiasakan sejak usia dini, sejak kecil ya. Seorang anak akan sangat mudah dididik dan dilatih. Orang tuanya sangat berperan penting dalam mendidik anak-anaknya untuk berperilaku jujur dan adil. Orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anaknya dalam menerapkan kejujuran dan menegakkan keadilan. Kejujuran dan keadilan seorang guru juga akan dicontoh oleh murid-muridnya. Demikian pula kalian ya, kejujuran dan keadilan harus kalian terapkan dengan kita harus contohkan kepada adik-adik kalian. Menerapkan perilaku jujur kita terapkan di rumah, sekolah, masyarakat ya, di mana saja kita berada. Di rumah banyak ya, kita menjalankan amanah dengan baik, memberikan suatu hal yang baik kepada orang tua ataupun dalam lingkungan masyarakat. Di sekolah, mengerjakan tugas dengan jujur, ulangan dengan jujur, tidak menyontek, tidak lihat kanan kiri ya. Di masyarakat, kita dapat berperilaku jujur, membangun masyarakat yang tenang, harmonis, dan saling menghormati. Seorang yang jujur tidak akan mengarang cerita atau gosip sehingga akan menimbulkan gaduh atau suasana di lingkungan menjadi tidak kondusif ya. Antara ucapan dan perbuatan kita harus seimbang, harus sama ya. Banyak ya contoh perilaku adil ya. Mudah-mudahan kalian semua dapat menerapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ya, cukup materi hari ini. Ibu mohon maaf, anak-anak ibu yang soleh dan solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.